Rumah Ustadz Yusuf Mansur di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang kembali digeruduk massa yang menjadi korban investasi batu bara Jabal Nur. Massa yang datang meminta Yusuf Mansur bertikad baik untuk mengembalikan uang investasi mereka. Kami bersumpah. Kediaman Yusuf Mansur di Kampung Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang kembali digeruduk sejumlah orang Rabu pagi. Warga yang merupakan para investor batubara Jabal Nur ini menagih uang investasi yang belum dikembalikan oleh Yusuf Mansur lantaran bisnis tersebut gagal bayar atau macet. Mereka juga merasa kecewa dengan sikap Yusuf Mansur yang terus menghindar dalam menepati janjinya. Mereka membacakan pernyataan sikap untuk memasrahkan kerugian yang mereka alami kepada kuasa Allah. Kami bersumpah dengan berat hati, kami bermubahalah sepihak. Semoga segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Kalau kami yang berbohong, kamilah yang akan dilaknat, yang akan diazab, akan dihancurkan. Tetapi ketika Yusuf Mansur yang berbohong terkait mengingkari bisnis batu bara ini, semoga Allah segera melaknat, mengazab dan menghancurkan sehancur-hancurnya Jamaah Nur Khotim Mansur, alias Yusuf Mansur, alias Ustadz Yusuf Mansur ini dan keluarganya. Kuasa hukum Yusuf Mansur, Ari Sunarya, menyatakan ia tidak bisa berkomentar banyak terkait kasus kliennya. Menurutnya saat ini kasus investasi batubara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yusuf Mansur kan tidak pernah hadir. Ini kan upaya di luar persidangan, makanya saya hanya berbicara di proses persidangan saja, Pak. Berarti artinya kalau ada alasan tersendiri, Pak? Ada alasan sendiri Yusuf Mansur tidak mau menemui para korban? Beliau banyak berhalangan ya, alasannya gitu. Sibukan atau gimana? Sedang berada di mana, Pak? Tidak perlu saya katakan. Gimana, Pak? Tadi minta waktu 5 menit. Para investor tersebut mengaku jumlah uang yang belum dikembalikan sekitar 50 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari 250 orang investor. Dimas Arief Setiawan, Tangerang, Banten. Kepergok mencuri dengan modus ganjal ATM di sekitar tol Tangerang Merak. 2 pelaku diamuk warga hingga babak belur. Sementara di Purbalingga, Jawa Tengah, tindakan asusila selama 3 tahun yang dilakukan kepala sekolah terhadap muridnya sendiri akhirnya terbongkar. Informasinya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Dua pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM babak belur diamuk warga saat kepergok beraksi di wilayah Cikande, Serang, Banten. Dari hasil olah TKP Rabu siang diperoleh bukti. Dari rekaman CCTV, termonitor tersangka beraksi 2 kali di sekitar tol Tangerang Merak. Salah satu tersangka berpura-pura menolong saat korban panik mengetahui kartu ATM-nya terganjal. Tersangka meminta nomor PIN ATM agar mudah menguras uang tabungan korban. Kedua tersangka terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Polda Kalimantan Tengah gencar membongkar sindikat perjudian. Selama bulan Agustus, tercatat sebanyak 57 pelaku perjudian online dan offline ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti ponsel, dadu, kertas togel, dan uang tunai 67 juta rupiah. Menurut keterangan polisi Rabu pagi, pengungkapan kasus perjudian berkat laporan dari masyarakat. Dari 37 laporan masyarakat, polisi berhasil mengungkap 22 kasus perjudian di 10 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Kasus pelajar tewas ditendang teman di SMK Negeri 2 Jember terus bergulir. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Karena masih di bawah umur, beberapa siswa diperiksa didampingi orang tua dan pihak sekolah. Menurut Kasat Reskrim Polres Jember, seorang siswa terduga pelaku telah diamankan Rabu malam. Dari hasil penyelidikan terungkap, motif penganiayaan dipicu emosi akibat cemburu mengetahui pacarnya sempat melakukan obrolan dengan korban melalui media sosial. Seorang kepala sekolah salah satu madrasah ibtidaiyah di Purbalingga, Jawa Tengah, tega melakukan tindakan asusila terhadap murid laki-laki yang masih berusia 14 tahun. Sungguh ironis, aksi bejat pelaku sudah berjalan 3 tahun. Dari hasil pemeriksaan Rabu siang, polisi menemukan 1 korban lagi. Modusnya, pelaku merayu korban dengan iming-iming uang.
Aksi bejat pria berusia 51 tahun ini terungkap berkat laporan dari pihak sekolah yang menerima pengaduan dari salah satu murid. Tersangka langsung diserahkan ke Polres Purbalingga. Tim Liputan CNN Indonesia.